Pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah pencampuran herbisida dengan herbisida yang lain dulu. Jangan sampai nanti telur ini sia-sia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam sukses untuk seluruh petani Indonesia, dulurku semuanya. Oke dulur, masih bersama saya channel Tani Desaku. Yang kali ini pada kesempatan hari ini, pada sore hari ini dulur, berkunjung biasa sambil melihat-lihat perkembangan padi Mekongga umur 40 HST dulur. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas masalah pencampuran herbisida dengan herbisida yang lain dulur. Jangan sampai nanti dulur ini sia-sia ya pemakaian herbisidanya. Karena apa? Ya karena ketidakpasan dalam pencampuran herbisida. Ini masih banyak sekali yang salah kaprah ya dulu, termasuk orang tua saya kadang-kadang juga namanya juga usianya udah tua, apa kata orang ya, jadi diikuti aja. Sedangkan ini pencampuran atau pengoplosan herbisida ini saya bilang sia-sia. Nah, pada hari ini kita akan bahas bersama dulur. Pembahasannya yaitu jangan sampai kita salah dalam pengoplosan herbisida atau pencampuran herbisida dengan herbisida. Jadi salah satunya nanti tidak berfungsi. Oke, sebelum kita berlanjut ke video selanjutnya dulur, jangan lupa dukung terus channel Tani Desaku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk dulurku semuanya. Oke dulur, kita berlanjut ke tema ya, tentang permasalahan pencampuran herbisida dengan herbisida yang lain. Oke, perlu dulur ketahui herbisida sendiri di sini dibagi menjadi cara kerjanya ya, ada dua golongan, ada yang sistemik, ada yang kontak. Dan dalam sistemik juga dibagi lagi dulur herbisidanya, yaitu ada yang selektif, ada yang non selektif. Nah, ini perlu dulur ketahui semua. Dalam pemakaian herbisida harus benar-benar dibaca dengan baik, jangan sampai kita nanti salah kaprah atau salah pengaplikasian, nanti timbulnya akan merugikan dalam tanaman padi kita. Oke, kita bahas yang pertama herbisida kontak dulu dulur. Herbisida kontak ini apabila disemprotkan pada hari itu juga rumput akan mulai kelihatan efeknya atau akan mulai mati. Jarak 2 hari 3 hari rumput kering semua. Itu herbisida kontak. Mereknya apa, bahan aktifnya apa, nah cari aja di Google dulur. Karena saya tidak hafal, tapi kalau herbisida kontak yang biasa saya pakai, yang murah saja, di sini saya pakai Pilar Kuat. Yang di Tanggulan, yang di belakang saya ini ya, di galengan ini dulur, saya semprot dengan Pilar Kuat. Ini udah 4 hari udah kering. Untuk supaya apa, supaya galangannya kelihatan bersih saja, saya semprot pakai herbisida kontak. Nah, itu banyak sekali mereknya herbisida kontak dulur, tinggal dulur sukanya yang mana, itunya yang hobinya yang mana, pakainya tinggal beli aja di toko pertanian. Itu herbisida kontak. Dan yang pertama, yang kedua yaitu herbisida sistemik. Ini banyak sekali di toko juga, mereknya juga banyak sekali, bahan aktifnya rata-rata sama ya dulur. Tinggal dulur sesukanya aja pakainya yang apa. Tapi kalau saya biasa kalau untuk herbisida sistemik pakainya Roundup dulur. Nah, herbisida sistemik ini cara kerjanya sangat lama sekali. Begitu kita semprotkan, ini tidak berfungsi atau tidak kelihatan layunya selama 2 hari 3 hari, 1 minggu 2 minggu baru kelihatan berfungsinya obatnya ini, herbisidanya. Nanti 1 bulan
rumput baru pada mulai kering semua, mati semua. Karena apa? Karena membunuhnya sampai akar. Kalau herbisida kontak hanya daun saja dulur yang kering. Kalau sistemik sampai akar juga mati. Nah itu yang sistemik. Oke, yang sistemik yang apa bahasanya, bahasa kerennya itu, kalau untuk supaya di padi tidak mati, selektif. Nah yang sistemik juga dibagi yang selektif dan juga yang non selektif. Nah tadi yang Roundup tadi herbisida non selektif, jadi semua tanaman ini akan mati kecuali ada rumput yang lulangan atau apa, rumput yang akarnya lumayan, itu yang tidak mempan oleh herbisida sistemik. Dan kita bahas herbisida sistemik yang selektif. Ini juga banyak sekali mereknya dulur. Kalau saya biasa pakai Metsulindo untuk pencampuran dengan pupuk urea. Nah itu kalau yang selektif biasanya rata-rata ini banyak sekali bentuknya pupuk atau yang lainnya. Nah perlu dulur ketahui, sudah mengetahui macam-macam herbisida ini, kadang-kadang ada orang tua zaman dulu ya, pas penyemprotan herbisida dicampur ini dulur. Nah ini yang perlu kita hindari. Roundup dengan herbisida yang kontak misalkan dicampur. Nah ini kalau menurut saya, dan juga saya sudah konsultasi dengan petugas di lapangan, ini percuma dulur. Jadi misalkan antara kontak dan sistemik dicampur herbisida ini, jadi yang sistemiknya yang kalah nanti, jadi percuma. Jadi misalkan kalau kita pakai herbisida, pilih salah satunya. Kalau misalkan yang kontak, ya udah yang kontak saja. Kalau misalkan yang sistemik, ya udah yang sistemik saja, jangan dicampur-campur. Jadi kalau misalnya kita campur antara herbisida sistemik dan kontak, yang sistemiknya tidak berfungsi. Karena apa? Karena pas kita semprotkan ini pasti ini yang mempan, ini yang kontak dulu, jadi yang sistemik ini yang nggak mempan, jadi sia-sia. Nah intinya di situ dulur, kita harus benar-benar memahami herbisida yang akan kita oplos. Tapi kalau saya pribadi pemakaian herbisida tidak pernah saya oplos dengan yang lain ya dulur, kecuali kadang-kadang saya pakai campuran garam atau solar, itu tidak masalah. Kalau yang campur dengan herbisida yang lain, misalkan fungsinya yang sistemik sama yang kontak, ini akan sia-sia. Oke dulur, jadi itulah ulasan tentang herbisida, pencampuran herbisida ya dulur. Jangan sampai dulur nanti salah penyemprotan pada tanaman padi kita. Nah perlu diketahui juga, ini banyak kejadian juga dulur ya, herbisida selektif ini juga sama ya. Jangan sampai dulur petani semua nanti apabila ingin mencemprot yang sudah ada tanamannya, ini harus pilih herbisida sistemik yang selektif. Banyak mereknya, tanya saja di toko pertanian yang hebat, yang ampuh, yang apa, yaitu kita pakai khusus yang sudah ada tanamannya. Tapi kalau yang belum ada tanamannya, bebas sistemiknya, apakah itu yang tidak selektif atau non selektif, bebas. Supaya apa? Kalau yang selektif, kalau pas kita melakukan penyemprotan pada tanaman padi, ini tidak berimbas pada tanaman padi kita, atau tanaman padi kita ini tetap utuh atau tetap hidup, tetap segar. Oke, itulah saja dulu ulasan dari herbisida. Hati-hati ya dulur semua, jangan sampai tenaga kita sia-sia, uang kita sia-sia karena salah pencampuran dalam mencampur herbisida. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, yang sebesar-besarnya mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.